Eh, Baik, eh, selamat siang. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya sekaligus moderator pada siang hari ini, yaitu Profesor Harus Laksana Guntur. Selanjutnya juga saya ingin berterima kasih pada Bapak Ibu penguji. Yang pertama, Ibu Wiwi Hendrawati. Yang kedua, Ibu Aida Anissa. Dan yang ketiga, Pak Ari Kurniawan yang akan segera menyusul. Perkenalkan, nama saya Ketut Krisnadana. Pada seminar proposal kali ini, saya akan mempresentasikan dengan judul itu perancangan dan pemodelan single side monoshock swing arm untuk modular electric skuter melalui pembebanan statis dan dinamis melalui metode elemen hingga. Pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini yang pertama itu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Nah, untuk pendahuluan, kita tahu moda transportasi merupakan salah satu sektor yang penting dalam kehidupan manusia, di mana ada banyak jenis moda transportasi, seperti mobil, motor. Nah, berikut merupakan peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia, di mana sektor kendaraan roda 2 itu meningkat paling pesat, di mana menurut data, kendaraan roda 2 itu didominasi oleh skuter matic, khususnya di Indonesia. Di mana pada zaman sekarang ini generasi milenial itu merupakan pasar terbesar kendaraan roda 2. Namun generasi milenial ini cenderung memilih sesuatu yang berdampak positif terhadap lingkungan. Jika perusahaan tersebut memiliki dampak negatif, mereka akan cenderung meninggalkannya, sehingga para konsumen ini cenderung bergeser dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Melihat begitu besarnya pasar kendaraan listrik, membuat banyak pihak melakukan penelitian dan pengembangan listrik, termasuk di lingkungan ITS. Salah satunya itu Lab RPSO sedang melakukan penelitian dan pengembangan kendaraan elektrik skuter dengan sistem penggerak direct drive. Namun direct drive ini memiliki kekurangan, di mana penambahan motor pada rim belakang akan menambah unsprung mass dan mengganggu kestabilan dari kendaraan tersebut. Nah, untuk berat kendaraan sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu sprung mass, di mana berat kendaraan yang ditopang oleh suspensi, dan unsprung mass, berat kendaraan yang tidak ditopang oleh suspensi, di mana 70% berat sebuah kendaraan berasal dari sprung mass dan 30% dari unsprung mass. Nah, dengan begitu besarnya unsprung mass ini dan menyebabkan ketidakstabilan karena ditambahnya motor pada roda belakang, maka penelitian ini berfokus untuk mengurangi massa dari unsprung tersebut, yaitu dengan mengubah jenis swing arm dari double side menjadi single side, lalu mengubah materialnya dari aluminium menjadi komposit. Nah, selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini kali ini, yaitu yang pertama, berapa jumlah layer pada swing arm yang aman dan efisien. Dua, bagaimana deformasi tegangan yang terjadi pada desain swing arm saat diberi beban statis. Yang ketiga, bagaimana deformasi dan tegangan saat diberikan beban dinamis. Yang keempat, apa jenis pembuatan part komposit yang cocok dengan desain dari swing arm. Tujuan penelitian pada penelitian kali ini, yang pertama itu mengetahui jumlah layer pada swing arm yang aman dan efisien. Yang kedua, mengetahui deformasi dan tegangan yang terjadi pada desain swing arm pada saat diberi beban statis. Tiga, mengetahui deformasi dan tegangan yang terjadi pada desain swing arm saat diberikan beban dinamis. Yang keempat, mengetahui jenis pembuatan part komposit yang cocok dengan desain dari swing arm. Batasan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama itu beban statis yang digunakan merupakan beban pengendara ditambah dengan beban elektrik skuter. Yang kedua, beban dinamis yang digunakan merupakan beban eksitasi dari jalan. Yang ketiga, untuk mendapatkan power spectral density akibat dari eksitasi jalan dengan menggunakan software Simulink MATLAB dengan mensimulasikan penuh kendaraan. Parameter yang digunakan berdasarkan jurnal. Yang kelima itu kecepatan maksimum elektrik skuter adalah 80 km per jam atau 93,72 rad per detik.
6. Gaya lateral dan gaya menikung diabaikan. 7. Profil jalan menggunakan standar ISO 8608. 8. Pemodelan 3D dari desain swing arm dibuat dengan software SolidWorks 2019. 9. Perangkat lunak yang digunakan adalah Ansys Workbench R2 2020. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana akan membahas penelitian terdahulu dan pemodelan dari kendaraan. Penelitian pertama yaitu pengaruh rasio unsprung mass dan sprung mass pada kenyamanan, di mana penelitian ini berjudul Influence of In-Wheel Motor Weight on Swing Arm Dynamic Evaluation of Ride Comfort and Handling oleh J.W. Brace dan Gimbert pada tahun 2016. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pengaruh dan penambahan massa pada kendaraan kota dan dampak dari sebuah in-wheel motor terhadap kenyamanan kendara. Pada penelitian ini menggunakan dua pemodelan jalan. Yang pertama itu speed bump dengan 3 jenis seperti ini. Yang kedua itu menggunakan kekasaran permukaan jalan dengan 5 jenis kelas jalan seperti ini. Selanjutnya ini merupakan pemodelan kendaraan di mana yang sudah dimodifikasi sehingga lebih sederhana dengan 2 DOF saja. Lalu ini merupakan parameter input yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, ini merupakan hasilnya di mana konfigurasi klasik terhadap swing arm itu dilihat RCI dari nilai swing arm itu lebih kecil daripada konfigurasi klasik, di mana nilai RCI semakin kecil maka kenyamanan kendaraan semakin bagus. Selanjutnya itu pengaruh rasio unsprung dan sprung mass terhadap kelas jalan E, di mana yang berwarna merah ini adalah swing arm semakin lihat semakin besar rasionya maka kenyamanannya juga semakin rendah. Selanjutnya itu pengaruh unsprung dan sprung mass terhadap speed bump. Ini untuk speed bump A, B, dan C, di mana yang A itu memiliki nilai RCI paling tinggi, sedangkan yang C itu paling rendah. Selanjutnya, penelitian composite swing arm. Pada penelitian ini berjudul yang pertama itu Carbon Fiber Swing Arm Design Case Study oleh Smith dan Kienhofer pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini mengurangi massa dari swing arm dan menaikkan nilai kekakuan dari swing arm. Ini merupakan model yang digunakan pada penelitian ini, swing arm single side. Selanjutnya, material properties yang digunakan yaitu carbon fiber, UD, dan woven. Selanjutnya ini merupakan setup boundary condition, di mana ini gayanya dan ini merupakan support pada swing armnya. Hasil pengujiannya didapatkan nilai strain yang masih begitu tinggi sehingga ditambahkan lapisan carbon fiber pada bagian ini sehingga didapatkan nilai strain sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil deformasi pada penelitian ini, di mana semakin tinggi nilai deformasi itu berpengaruh terhadap semakin besar gaya yang bekerja. Selanjutnya, penelitian kedua itu Design of Motorcycle Composite Swing Arm by Means of Multi-Objective Optimization oleh Airlodi dan kawan-kawan pada tahun 2011. Di mana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengurangi massa dari swing arm dengan mengganti material dengan menjadi material komposit. Ini merupakan model originalnya, lalu dimodifikasi untuk memudahkan manufacturing pembuatannya. Nah, ini pembagian zona untuk optimasi. Jadi penelitian ini membagi menjadi 14 zona dengan ketebalan masing-masing, lalu dicari kombinasinya dengan 60 iterasi sehingga didapatkan 500 kombinasi ketebalan. Lalu dipilih 2 ketebalan terbaik yaitu A dan B dan didapatkan kombinasi sebagai berikut. Lalu diuji stres sehingga didapatkan nilai stres seperti berikut. Dan ini merupakan deformasi yang terjadi pada A dan B-nya. Selanjutnya, Design of Innovative Swing Arm for Competition Motorcycle oleh Giacomo Sarti. Di mana pada penelitian ini membandingkan frekuensi natural dari swing arm dengan material aluminium dan menggantinya dengan komposit. Swing arm yang digunakan yaitu single side dari motor Ducati 916. Nah, ini berikut merupakan model awalnya dengan material aluminium. Lalu
diubah menjadi carbon fiber seperti berikut. Lalu dilanjutkan dengan uji simulasi natural frekuensi dengan lapisan pada kompositnya ada sebagai berikut dengan ketebalan sebesar 5,28. Berikut merupakan hasil simulasinya di mana bobot dari swing arm sendiri turun sebesar 30% dengan menggunakan material carbon fiber. Untuk gaya natural frekuensi gaya aksialnya itu sebesar 14%, lateral sebesar 12% peningkatannya, dan memuntirnya sebesar 868 atau 16% dari aslinya. Sehingga carbon fiber ini jadi lebih kaku dari sebelumnya. Selanjutnya itu penelitian tentang permukaan jalan. Penelitian ini tentang pemodelan dinamis single side hollow shaft oleh Muhammad Fairuz pada tahun 2021. Ini merupakan model shaft yang digunakan, di mana pengujian ini menggunakan pengujian statis dan dinamis dengan variasi material IC 1035 dan IC 1040. Berikut merupakan pengujian statisnya dengan hasil seperti berikut, di mana IC 1040 memiliki stress sama dengan IC 1035, namun safety faktornya lebih tinggi. Selanjutnya, ini natural frekuensinya IC 1040 itu lebih tinggi daripada 1035 untuk natural frekuensi. Selanjutnya, ini merupakan grafik PSD yang didapatkan dari memodelkan kendaraan dengan setengah kendaraan. Nanti grafik PSD ini akan diinput ke random variation yang berwarna merah. Selanjutnya dilakukan uji simulasi sehingga didapatkan hasil deformasi sebagai berikut. Untuk jalan kelas A pada setiap kecepatannya, deformasi IC 1035 itu jauh lebih tinggi daripada 1040. Pada jalan kelas B untuk setiap kecepatannya, IC 1035 juga masih lebih tinggi dari 1040. Untuk slash pada jalan kelas A, untuk IC 1035 itu berbeda tipis pada kecepatan 40, namun pada kecepatan 80 itu terjadi peningkatan yang signifikan. Untuk kelas B, slash-nya pada kecepatan 40 itu juga terjadi peningkatan, namun untuk yang kecepatan 60 tidak terlalu signifikan. Lalu kecepatan 80 itu meningkat tajam pada IC 1035, namun IC 1040 meningkatnya sepadan semua. Selanjutnya, kesimpulan dari kelima penelitian itu, untuk JS Blast dan Gimbert pada tahun 2015, itu saya kembangkan penelitiannya ya, dengan mengurangi massa unsprung, lalu Basemate dan Kienhofer, Air Lodi, dan Giancomo Sarti ini penelitiannya itu memiliki kekurangan, di mana pada penelitian ini tidak dilakukan pengujian dinamis, hanya pengujian statis dan mencari natural frekuensi pada Giancomo Sarti. Sehingga saya kembangkan dengan melakukan pengujian dinamis pada swing arm dengan menggunakan kekasaran permukaan jalan yang nantinya saya validasi menggunakan penelitian dari Muhammad Fairuz tahun 2021. Ini composite swing arm. Selanjutnya, teori yang saya gunakan untuk memodelkan kendaraan saya itu multi DOF, di mana saya menggunakan ini untuk memodelkan kendaraan dan mencari equation of motion dari kendaraan tersebut yang nantinya akan saya input ke MATLAB Simulink. Berikut merupakan pemodelan dinamis kendaraan saya, di mana saya sudah modifikasi menjadi sederhana dengan 4 DOF saja, di mana dari jalan, terus dari roda depan, roda belakang, dan dari bodi kendaraan. Nah, ini hanya roda depan, swing arm, bodi kendaraan, dan roda belakang saja yang saya tampilkan. Lalu ini merupakan ditinjau dari roda depan, dan berikut merupakan set variable equation-nya yang nantinya saya input ke MATLAB Simulink. Ini ditinjau dari bodi kendaraan elektrik skuter saya, yang nantinya saya input juga ke MATLAB Simulink. Dan ini ditinjau dari roda belakang dan ditinjau dari swing arm saya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di mana metodologi penelitian saya bagi menjadi 3, pre-processing, processing, dan post-processing. Ini merupakan diagram Aril penelitian saya yang saya gunakan. Pertama, saya akan melakukan studi literatur,
mencari jurnal dan penelitian terdahulu, lalu mengumpulkan data yang dibutuhkan, variasi material karbon yang digunakan dalam pengujian, lalu masuk ke proses pre-processing, di mana pembuatan geometri, mesh, ANSYS composite preparation. Lalu setelah itu saya lanjut ke tahap processing menggunakan penelitian menggunakan software ANSYS R2 2020 dengan analisa statik, struktural dan modal, dan random p Bayesian. Selanjutnya, jika nilai stress di bawah dari nilai stress maksimum yang diizinkan atau safety faktornya lebih dari 1, maka lanjut ke post processing. Dan kesimpulan jika tidak akan kembali ke pre-processing dengan menambah ketebalan dari swing arm. Selanjutnya berikut merupakan geometri yang saya gunakan. Ini merupakan tampak isometri, tampak depan, tampak samping. Dan pada swing arm saya terdapat 3 extender. Yang pertama extender dari chassis, yang kedua extender dari roda, dan ketiga extender dari suspensi bushing. Nah, untuk material yang saya gunakan, yang pertama untuk material extender yaitu material IC 1030, dan untuk swing armnya sendiri menggunakan komposit epoxy karbon, di mana saya pariskan wet dan pre-pack. Dan untuk pada hasil penelitian saya ini, saya menggunakan kecepatan eco pada 20 km per jam, lalu pada spot 80 km per jam, dengan permukaan jalan A, C, dan E, di mana A ini jalan yang sangat bagus, C sedang, dan E sangat rusak. Selanjutnya, pre-processing yaitu meshing. Meshing yang saya gunakan ada default, di mana saya menggunakan default karena sebelumnya saya sudah melakukan face cleaning pada permukaan swing arm saya sehingga memudahkan dalam meshing. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan keakurasian penelitian ini, saya menggunakan uji konvergensi meshing dengan 3 iterasi dengan elemen size. Yang pertama itu sebesar 7 mili karena default size-nya ini adalah 7 mili dari swing arm saya. Selanjutnya saya mencari deformasi error dan stress error itu di bawah 5 atau sebesar 5 dan didapatkan pada iterasi ketiga. Untuk orthogonal quality pada elemen size 5 itu sebesar 0,97 berada pada range excellent. Selanjutnya keacakan atau skewness itu sebesar 0,127 dan berada pada range excellent juga. Dan ini merupakan meshing saya setelah dilakukan uji konvergensi meshing. Selanjutnya pre-processing ANSYS composite preparation. Ini yang pertama dilaksanakan yaitu public properties, di mana saya menginput material saya, lalu menginput ketebalan dan harga yang sudah saya survei melalui internet. Selanjutnya startup properties, yaitu saya menginput public properties yang sudah saya buat tadi, lalu saya input ke startup properties dan memasukkan sudut. Di sini pada penelitian ini saya menggunakan sudut kombinasi sudut 0 dan 45 derajat karena menurut penelitian sebelumnya itu sudut kombinasi ini memiliki kekakuan yang paling tinggi atau natural frekuensinya paling tinggi. Nah, selanjutnya yaitu elemen set. Saya membagi elemen set ini yaitu membagi model dari swing arm, di mana saya membagi dari 4 bagian, yaitu pada roda belakang, top mount dan bottom mount, lalu pada tengah-tengah dari swing arm di antara suspensi dan pada pegangan suspensi. Selanjutnya roset ini memberikan koordinat sistem pada elemen set yang sudah saya bagi tadi untuk pelapisannya nanti, dan ini modeling group adalah melakukan pelapisan pada kompositnya nanti. Nah, ini merupakan alur karbon yang terbentuk pada swing arm saya menggunakan ANSYS composite preparation, di mana untuk alur sudut 0 derajat sebagai berikut, dan pada sudut 45 derajat seperti berikut. Ini tampilan workbench yang saya gunakan pada penelitian tugas akhir ini, di mana setelah melakukan ANSYS composite preparation, saya akan menginputnya ke pengujian statis menggunakan servisual. Begitu juga dengan extender chassisnya yang saya input juga di static struktural. Nantinya saya melakukan pengujian jika nilai stressnya masih tinggi, maka saya akan menggunakan parameter set ini untuk menambah ketebalan dari swing arm tersebut. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya itu processing, masuk ke tahap processing yaitu pembebanan statis.
Setelah melalui ANSYS Composite Preparation, selanjutnya itu saya melakukan input gaya dan support pada swing arm, lalu menjalankan simulasi statik struktural. Jika stress dari swing arm lebih rendah dari stress maksimum yang diizinkan atau nilai safety faktornya lebih dari 1, maka lanjut ke analisa modal. Jika tidak, akan kembali ke ANSYS Composite Preparation melalui parameter set. Berikut merupakan perhitungan beban pada swing arm saya, di mana berat kendaraan saya itu sebesar 120 kilo dan berat pengendara penumpang itu sama-sama 75 kilo. Umumnya persebaran berat pada poros belakang adalah 58% hingga 65% menurut Smith pada tahun 2015, sehingga total berat bersih atau berat yang ditopang swing arm adalah sebagai berikut. Mana massa kendaraan ditambah massa penumpang massa driver dikali 0,65. Untuk massa kendaraan sendiri itu saya kali 0,7 karena massa sepulungnya sendiri sebesar 0,7 sehingga didapatkan massa totalnya sebesar berikut yang ditopang pada swing arm. Dan untuk beban yang ditopang oleh swing arm dapat dihitung sebagai berikut, di mana massa total dikali gravitasi sebesar 1492,11 Newton. Untuk beban yang diterima oleh swing arm itu didistribusikan oleh suspensi, di mana suspensi saya ini memiliki sudut sebesar 60 derajat, sehingga didapatkan gaya-gaya yang bekerja seperti berikut, sebesar 1292,1 pada gaya aksial dan 746 pada sumbu X. Dan ini merupakan gaya reaksi yang dihasilkan oleh roda belakang. Selanjutnya itu processing statik struktural. Setelah menghitung beban, saya menginput beban-beban tersebut, di mana pada titik A dan B ini merupakan gaya-gaya yang bekerja pada roda, reaksi dari roda. C dan D ini merupakan gaya yang didistribusikan oleh kendaraan saya. Dan untuk yang titik E atau yang berwarna biru merupakan titik supportnya. Setup solution pada statik struktural saya ini, saya mencari stress pada bagian-bagian yang sudah saya bagi pada swing arm tadi, sehingga nantinya jika ada stress yang bagian yang memiliki stress tinggi, saya tinggal menambah pada bagian tersebut. Lanjut saya mencari fatigue tool dan composite failure tool juga. Nah, berikut processing modal analisa, di mana modal analisa ini mencari natural frekuensi dengan modal yang saya cari itu 3, karena menurut Airlodi itu gaya yang terjadi pada swing arm itu ada 3, yaitu aksial, lateral, dan memuntir. Di mana pada mode shape pertama itu biasanya gaya aksial, dan mode shape kedua itu lateral, dan mode shape ketiga itu gaya yang memuntir. Selanjutnya pembebanan dinamis. Berikut merupakan alur pembebanan dinamis saya. Setelah melewati preprocessing dan pengujian statis dan modal, selanjutnya itu saya memodelkan kendaraan saya, membuat blok diagramnya, lalu input parameter, di mana kecepatan, kekerasan permukaan jalan, dan parameter motor, lalu mendapatkan kecepatan sprung dan unsprung mass. Hasil grafik sudah sesuai, jika tidak akan kembali menginput parameternya hingga benar. Selanjutnya itu lanjut ke random rebasing. Jika nilai stress di bawah nilai maksimum yang diizinkan, atau nilai safety faktornya lebih dari 1, maka akan lanjut ke harmonic response. Jika tidak, akan kembali ke repositioning, yaitu menambah ketebalan dari swing arm. Ini merupakan MATLAB Simulink saya, di mana kekasaran permukaan jalan itu bisa disimulasikan dengan integral white noise dikali spectral density. Ini bukan input MATLAB saya, ini kecepatan, dan ini integral white noise-nya. Di mana rumus dari kekasaran permukaan jalan itu adalah Q sama dengan akar K dikali integral dari integral white noise. Di mana rumus dari spectral density adalah 4pi kuadrat dikali number of cycle dikali rata-rata kelas jalan dikali number of cycle dikali oleh kecepatannya. Selanjutnya setelah melakukan input itu saya membuat blok diagramnya. Ini merupakan blok diagram penuh kendaraan saya, di mana pada roda belakang itu saya tambahkan delay sebesar 0,1, dan ini bukan roda depan, ini swing arm, dan ini bodi kendaraan. Selanjutnya yaitu random rebasing, di mana getaran yang terjadi pada swing arm itu terdapat
dari dua bagian. Yang pertama itu permukaan dari yang dihasilkan oleh ban belakang. Yang kedua itu yang dihasilkan oleh roda depan yang didistribusikan ke frame atau chassis kendaraan yang nantinya akan bergetar pada swing arm. Ini merupakan setup PSG acceleration saya pada land basement. Titik A merupakan bodi kendaraan dan titik B merupakan ban belakang. Ini merupakan input PSD acceleration saya pada land basement. Ini merupakan contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya harmonic response. Harmonic response ini saya mencari respon dinamis dari kendaraan saya, di mana untuk setup boundary analysis settingnya itu range yang pertama yang saya gunakan adalah 0 sampai 25, di mana 25 ini adalah getaran maksimum dari kendaraan saya. Jika selanjutnya itu 0 sampai 300, ini merupakan penelitian FRR sebesar 300 untuk swing arm. Nah, ini setup boundary condition pada swing arm saya pada harmonic response, di mana gaya-gaya yang terjadi pada statik struktural saya input lagi di harmonic response. Berikut merupakan jadwal kegiatan yang sudah saya susun. Berikut merupakan daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Harus. Baik, bagus sekali presentasinya. Kami persilakan kepada Bu Wiwi, Bu Aida atau Pak Ari Kurniawan kalau sudah hadir untuk bertanya. Monggo langsung aja nggih. Terima kasih Pak Arus. Monggo Bu Aida. Terima kasih. Baik, Krisna atau Dana atau Ketut? Krisna. Oh, Krisna. Baik. Ya, bagus sekali ya. Kalau saya lihat gambar-gambarnya yang di proposal juga bagus. Nah, mungkin yang saya hanya memberikan saran untuk penulisan abstrak ya, sama seperti sebelumnya bahwa tidak perlu terlalu banyak untuk latar belakangnya. Jadi mungkin untuk yang transportasi adalah sektor penting dan lain sebagainya, itu lebih diringkas mungkin ya. Mungkin gini, skuter merupakan sarana transportasi yang sering digunakan, gitu ya. Dan e-skuter itu merupakan kendaraan listrik, kendaraan listrik yang ramah lingkungan dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi lebih diringkas kembali untuk yang paragraf pertama. Kemudian untuk tujuan itu biasanya juga ada di paragraf pertama ya untuk abstrak. Kemudian di paragraf ketiganya, nah ini masih belum menampilkan paragraf ketiga gitu ya. Jadi harusnya ada hipotesa awal atau hasil yang akan Anda peroleh, kira-kira apa? Apakah itu berupa tegangan maksimum atau defleksi maksimum dari swing arm dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang bab 2.12 di mana yang tadi merupakan model dinamis ya dari kendaraan yang katanya ya yang ada di presentasi Krisna juga. Ini sebenarnya didapat dari referensi atau Krisna sendiri yang menggambar? Referensi juga Bu, kayak penelitian yang sebelumnya, cuma saya tambahkan swing arm terus suspensi dari roda belakang gitu. Tapi yang gambar di sini itu yang sudah dimodifikasi? Iya, sudah saya modifikasi Bu. Oh, jadi kalau yang sudah dimodifikasi sebaiknya ditampilkan di bab 3 gitu. Nah, di bab 2 namanya saja kan tinjauan pustaka ya. Berarti tinjauan pustaka adalah gambar dari sebelumnya, penelitian sebelumnya. Nah, itu dituliskan, maksudnya ditampilkan di situ. Setelah itu, setelah ditampilkan, jangan lupa dikasih di setiap gambar itu dikasih referensinya siapa. Gitu. Ya. Ya Bu. Berarti persamaan-persamaannya ini Krisna turunkan sendiri. Iya Bu. Oh iya, berarti itu di metodologi gitu ya, termasuk metodologi. Baik Bu. Nah,
Kemudian ini Krisna akan membuat cetakan, akan membuat bendanya atau hanya simulasi saja? Hanya simulasi saja, Bu. Oh iya, karena di sini kan menampilkan cetakan juga ya. Oh iya, Bu. Iya itu kayak contoh kalau dibikin kayak gimana, kalau dibuat nanti. Oh iya, jadi kalau seumpama memang untuk mungkin bagian production gitu ya, production itu ya bisalah ditampilkan bagaimana cetakannya. Kalau untuk simulasi mungkin ya bentuk aslinya, bentuk yang langsung ya 3D Mm. hasil cetakannya saja, Oh begitu iya. ya. Jadi tadi saya, oh ini mau membuat langsung atau bagaimana gitu. Jadi akhirnya saya mikirnya seperti itu. Oh iya, untuk yang gambar 3.2 ini model swing arm yang asli gitu ya? Iya. Oh, Jadi yang aslinya. Nah, saya modifikasi gitu, Bu, sesuai dengan nanti skuternya. baik. Mungkin untuk warnanya itu ya, ada yang kurang jelas, ada yang Oh iya. ini. Nanti coba digunakan warna-warna yang kira-kira jelas gitu ya. Mungkin merahnya bukan merah marun, bukan merah gelap, mungkin agak merah terang gitu Oh ya. iya, baik, Bu. Kemudian eh, ini bagus sekali ya gambar-gambarnya. Saya salut sekali Anda bisa menggambar ini. Ya, Bu. Kasih, Bu. Oke, ini di lab ya. Iya, Bu. Oh, oke, oke. Ya, Supporternya kemudian akeh. oke, Bu. Penonton harap diam. Minggu kemarin latihan kok dia di lab. Oh, di lab. Tidur di lab ini. Enggak, Bu. Enggak berani, Bu. Ya, kemudian ini flowchart-nya beda ya sama yang dipresentasikan. Oh, beda ya? Oke. Kayak sebelum saya ubah ya kalau di proposal, Bu. Saya lupa kayak. Kalau yang umum ini sama, yang Hmm. untuk statis dan dinamisnya kalau nggak salah. Oh, iya, Bu. Oh, yang statis sama, yang dinamis. Oh, Nah, ini di sini ada hasil grafik PSD sudah sesuai, tapi yang saya lihat di sini pengujian dinamis itu hanya statik struktural, modal, kemudian random vibration, dan nilai stres di bawah nilai stres maksimum aja. Gitu. oh. Kayak lupa mengganti saya, Bu. Maaf, Bu. Nah, ya ini menurut saya sih sudah oke ya untuk yang flowchart yang dipresentasikan. Gitu. Hanya saja yang ingin saya tanyakan untuk menentukan bahwa hasil grafik PSD-nya sudah sesuai, itu bagaimana caranya, validasinya? Oh, pertama itu kan di PSD saya itu nanti yang keluar hasilnya itu permukaan jalannya, Bu, sama percepatan sprung. Nah, saya bandingkan permukaan jalannya jika sama grafiknya, lalu saya input untuk mengkonversi ke PSD-nya si percepatan unsprungnya ini. Nah, nanti itu akan keluar grafik juga jika nilainya bentuknya sama itu berarti sudah dipastikan sama, Bu. Biasanya ada nilainya beda dikit tapi biasanya itu sangat kecil gitu. Nggak akan terlalu mempengaruhi dari penelitiannya. Biasanya gitu. Ya, berarti error gitu ya, ada Iya, error. ada error. Error antara PSD yang didapat dari mana? Dari penelitiannya virus, Bu, yang semester lalu. Oh, untuk virus itu PSD-nya didapat dari root gitu ya? Iya, Oke, root.
Kemudian kalau yang dari MATLAB yang Anda dapatkan itu apa? Eh, itu ada 3, Bu. Permukaan jalan, percepatan sprung, percepatan unsprungnya juga. Percepatan sprung, unsprung. Oh, jadi hanya percepatan saja, nggak PSD-nya, nggak bisa didapat. Kalau PSD-nya nanti dikonversi, Bu. Jadi ada eh, konversinya lain, beda lagi, bukan pakai MATLAB Simulink. Oh gitu. Ya, Bu. Ya nanti mungkin bisa ditambahkan ya untuk memperjelas yang di MATLAB nanti hasil yang diperoleh itu apa, ya. Kemudian hasil di MATLAB itu digunakan apa tidak di ANSYS, di simulasi Oh ANSYS-nya, ya. gitu. Atau apakah nanti akan dibandingkan hasil MATLAB dengan hasil yang di ANSYS? Hmm. Ya, mungkin bisa dijelaskan kira-kira ini untuk apa sih? Untuk ada MATLAB, kemudian ada ANSYS juga. Oh ya, Bu, baik, Bu. Jadi kan saya menggunakan MATLAB ini itu saya gunakan untuk mensimulasikan permukaan jalan. Jadi saya kan ingin melakukan pengujian dinamisnya, Bu. Di mana pengujian dinamisnya ini menggunakan ANSYS Random Variation. Nah, Random Variation ini input bebannya itu yaitu ada 3, ada PSDG, PSD Acceleration, dan PSDG Acceleration. Di mana yang saya gunakan ini merupakan PSDG Acceleration, di mana PSDG Acceleration ini merupakan getaran yang disebabkan oleh ketidakrataan permukaan jalan. Jadi karena itu, karena di ANSYS sendiri tidak bisa kan buat mensimulasikan permukaan jalan, saya menggunakan MATLAB Simulink dengan blok diagram gitu, Bu. Jadi nanti eh, saya menggunakan apa parameter kelas jalan itu nanti ada nilai kekasaran jalan yang nanti saya input sesuai dengan rumus ini. Lalu saya input ke sini, nanti input ini itu disimulasikan, nanti akan ada hasilnya itu bentuk permukaan jalan, lalu getaran yang dihasilkan di sini pada roda belakang, pada swing arm, dan pada bodi kendaraan, dan pada roda depan juga, kayak gitu, Bu. Makanya saya menggunakan 2 aplikasi ini, Bu. Berarti nanti ada komparasi gitu ya, Komparasi apa ya, Bu? dari hasil MATLAB sama ANSYS. Oh, enggak, Bu. Jadi kan nanti hasil yang dari MATLAB ini itu saya input ke ANSYS-nya gitu, Bu. Oh iya, soalnya kan di inputnya, berarti inputnya berupa PSD-nya itu Iya, aja. iya, Bu. Jadi percepatan respon dan lain sebagainya berarti nggak sama seperti yang di velg kemarin ya. Kalau di Oh, velg kemarin kan memasukkan Y double dot kalau nggak salah. X double dot apa Y double dot ya? Saya kurang. eh, sebenarnya secara teori itu sama aja sih, Bu. Kan eh, rumus dasarnya kan mx double dot itu ya, Bu. Nah, dari sini saya mendapatkan percepatannya yang dihasilkan oleh kekasaran permukaan jalan. Di mana nanti yang percepatan itu saya transport ke PSD yang dimana nanti dikali dari massa kendaraan. Nah, itu jadi grafik PSD-nya, Bu. Nah, nanti grafik PSD-nya ini saya input ke random variation kayak gitu. Berarti sama aja gitu ya. Sebenarnya sama aja sih, Bu. Cuma beda. Atau apakah ada ini mungkin menggunakan PSD itu lebih detail atau lebih akurat daripada hanya berupa percepatan atau bagaimana? Eh, Kalau untuk itu saya tidak tahu sih, Bu. Belum tahu sih. Soalnya eh, apa eh, yang di metode yang digunakan juga beda kan, Bu. Jadi kalau dia menggunakan harmonic response, saya menggunakan random variation, yaitu, Bu. Tapi di sini juga ada harmonic responnya. Oh iya, Bu, ada. Ini tuh saya gunakan untuk mencari respon dinamisnya, Bu. Jadi saya cari kalau dia pada range ini 0 sampai 25 itu tidak terjadi osilasi itu daripada swing arm saya. Jika terjadi, maka itu
tidak bisa digunakan swing arm-nya. Selanjutnya itu saya menggunakan range 0 sampai 300. Ini menurut penelitian sebelumnya itu di mana 300 Hz ini merupakan FLL dari swing arm tersebut. Oke. Oke. Nah, kemudian oh ya, jadi nanti tolong ya untuk data-data apa saja yang diperoleh baik dari random, kemudian harmonik itu didetailkan lagi gitu ya. Ya, baik Bu. Mungkin ada tambahan tabel gitu. Jadi pembaca yang melihat langsung, oh ini yang diperoleh, data-data yang akan diperoleh dari MATLAB, kemudian statik struktural, kemudian ya random vibration dan harmonic respon, gitu ya. Ya. Oke. Kemudian untuk yang gambar ini, gambar 3.18 yang ada X gitu, silang, kotak, kemudian silang HA. Ini maksudnya apa yang X itu? Oh, ini tuh fix support-nya maksudnya Bu. Oh, ya. Soalnya kalau fix support kan biasanya cuma ditulis gini aja ya. Iya Bu. Soalnya tempat saya gambar itu nggak bisa bikin kayak gitu Bu. Jadi saya pakai X saja. Ya, nanti coba berarti dikasih pernyataan gitu ya. Maksudnya penunjuk ini adalah fix support. Nah, kemudian yang awalnya kan di sini ada shock absorber ya berarti ya. Ya, ini Bu. Nah, ini shock absorber menerima gaya dari pembebanan passenger sama vehicle-nya. Iya. Oke. Kemudian dari sini Anda ganti ke posisi titik kanan. Iya, ini sama ini Bu. Kemudian yang di sebelah kanan ini bagaimana maksudnya? Ini tuh kalau menurut penelitian sebelumnya, Smith itu dia bilang kalau roda itu memberikan reaksi yang sama yang diberikan oleh bodi kendaraan gitu Bu. Jadi saya samakan gayanya seperti itu. Oh gitu. Iya Bu. Berarti jadi nanti Anda gambarnya dikasih apa ya? Ya penunjuk gitu ya. Ini fix support, kemudian di sebelah situ adalah roda dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, dan posisinya ini soalnya yang 1200, kalau yang di shock absorber itu kan ada pada satu titik, sedangkan di posisi yang sebelah kanan ini posisinya beda antara 1292,1 Newton sama 746 ini posisinya kan beda. Nah, jadi ada ambiguitas gitu ya, ambiguitas. Jadi apakah ini memang titiknya beda, titik apa ya? Jadi posisi bannya yang tadi Anda katakan ban gitu ya, ban. Apakah posisinya di sebelah kanan sama di bawah atau bagaimana? Kalau memang hanya pada satu titik atau diwakilkan satu titik, kenapa kok nggak seperti yang di shock absorber gitu ya? Oh iya. Nanti coba diperjelas lagi. Baik Bu. Oke. M total jadi 65% ya, 65%. Oke. Ya, kemudian nanti tolong ya dicek untuk tabel, terutama yang tabel 3.4. Ini kok di paragrafnya dibilangnya tabel 3.5, tapi di judul tabelnya itu 3.4, terus yang tabel 36 juga yang parameter itu harusnya 3.5. Nah, itu nanti tolong dicek
lagi gitu ya. Ya, baik, Bu. Oke. Ya, mungkin dari saya seperti itu, Bapak, Ibu. Nggih, matur nuwun Bu Aida. Nggih, sami-sami. Monggo Bu Wiwi atau Pak Ari. Pak Ari dulu apa Bu Wiwi dulu atau Bu Wiwi Pak Ari masih sudah ada? nunggu? Pak Ari sudah ada? Kayaknya belum. Belum kelihatan join ya beliau ya. Kayaknya belum. Ya udah Bu Wiwi monggo. Ya, baik. Saya ya Pak ya. Nggih, monggo. Ketut ya. Ini Iya, Bu. panggilannya Ketut apa? Boleh Ketut, boleh Krisna, Bu. Boleh Krisna. Ya, Krisna. Seperti disampaikan Bu Aida tadi, draftnya bagus. Ya, saya juga ini ya, ini kan proposal ya, tapi sudah selengkap ini ya, bagus menurut Bu Wiwi ya, karena sudah gambarnya juga bagus. Supporternya mana? Ya, bagus. Supporternya juga bagus ya. Lengkap dari depan sampai belakang. Bagaimana tinjauan pustakanya? Kamu tinjauan pustaka menulis sendiri atau? Yang mana, Bu? Yang ini. Ya, tinjauan pustaka. Pustakanya banyak itu. Apakah dari sebelumnya atau Oh, kamu tinggal nambah sedikit? enggak, ini saya nyari sendiri, Bu. Kan dari saya nemukan tinjauan pustaka tuh yang bilang kalau penambahan wheel motor pada kendaraan roda 2 itu bisa mempengaruhi kenyamanan. Terus semakin besar rasio unsprung ke unsprungnya itu juga mempengaruhi kenyamanan. Nah, dari situ tuh saya berpikir buat mengurangi ini rasio massa unsprungnya itu dengan mengganti model swing armnya gitu dari biasanya tuh aluminium, Bu. Nah, itu biasanya berat, bisa sampai 4 sampai 7 kilo. Lalu saya menggunakan single side itu biar biar lebih sebenarnya biar lebih keren gitu, Bu. Soalnya kan kalau nggak simetris sekarang tuh lebih keren gitu. Terus saya ganti materialnya dari aluminium ke komposit itu biar jadi ringan, Bu, dan kuat kaku gitu. Ya, ya. Dari kamu menjelaskan setiap penelitian terdahulu ini, ya kamu tahu maksudnya, ya apa yang diteliti dan kemudian hasilnya bagaimana, kemudian itu yang kamu gunakan di penelitianmu ya. Nah itu dari beberapa penelitian itu seperti itu, ya Ibu akui bagus ya. Tapi ya sedikit koreksi yang seperti disampaikan Bu Aida tadi ya. Untuk abstraknya ya, Ibu tadi curiga ya. Kamu tinjauan pustaka bagus, terus dalamnya bagus, tapi abstraknya kok nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung dengan apa yang ada di dalam ya. Mungkin kamu bisa memberikan alasan kenapa abstraknya begitu, ya? Apakah memang Ketut ini tidak tahu isinya abstrak, ya? Apakah abstraknya dibuat dengan terburu-buru, ya? Ataukah hanya mengganti sedikit saja, ya? Karena di latar belakang di abstrak dengan pendahuluan ya bab 1 itu juga nggak ini ya, nggak mencerminkan yang ada di pendahuluan gitu. Gimana? Eh, ini saya, Bu, mungkin kesalahan saya melihat yang sebelumnya gitu, saya melihat seperti itu, jadi saya mengikuti tanpa membandingkan yang mana yang benar, Bu. Mungkin seperti itu sih, Bu. Iya. Salah saya, Bu, maaf, Bu. Iya. Untuk abstrak ya, Ketut dan semuanya ya, abstrak itu terdiri dari 3 alinea ya, mungkin terdiri dari 3 alinea. Yang pertama itu latar belakang dan permasalahan ya.
Jadi enggak usah kalau menulis abstrak itu langsung ke intinya. Ya, seperti yang disampaikan Bu Aida, langsung ke skuternya. Tidak usah perkembangan teknologi di ini itu terlalu jauh. Ya, sehingga kalau kan abstrak itu cuma satu halaman. Ya, jadi kalau satu halaman kamu terlalu jauh, nggak nyampe. Ya, nggak nyampe ke intinya. Ya, jadi langsung ke skuternya. Ya, kenapa skuternya? Ya, kemudian permasalahannya apa? Ya, kalau tadi mungkin swing arm-nya berat, jadi kamu nanti memperingan bagaimana, ya. Nah, kemudian yang paragraf kedua itu adalah metodologi. Ya, metodologi penelitianmu itu seperti apa? Apakah simulasi, apakah eksperimen, ya. Kemudian kalau simulasi itu menggunakan software apa, ya. Nanti di situ variasinya apa, itu dicantumkan di situ. Ya. Kemudian yang paragraf terakhir kalau proposal itu adalah hasil yang diharapkan. Nanti kamu akan meneliti menghasilkan apa? Apakah tegangan, ya, apakah displacement, ya, itu dengan analisa statis, dinamis itu kamu sebutkan di situ. Ya, tapi nanti kalau sudah tugas akhir, ya, itu adalah hasilnya. Mungkin bagaimana hasilnya nanti, ya. Nah, itu abstrak itu seperti itu. Ya, nanti diperbaiki ya abstraknya. Dalamnya sudah bagus, ya, abstraknya saja yang agak kurang, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, saya mau nanyakan apa ya? Perasaan tadi Bu Aida sudah semuanya. Krisna ini memang sudah agak lama ngerjakannya, Bu. Oh, gitu. Udah 1 tahun lah maksudnya, jadi sudah hampir selesai sebetulnya. Iya. Ya Krisna ya? Iya, Pak. Karena sudah lengkap sekali. Ya, mulai awal semester lalu sudah ngerjakan. Bukan semester ini, awal semester lalu. Awal semester lalu sudah dapat topik ini langsung dikerjakan Ya, langsung dikerjakan. Ya, baik. Ini tadi ada MATLAB dan ANSYS ya. Iya, Yang Ibu tanyakan MATLAB-nya untuk apa ya? Ini ada model dinamis di gambar 2.39 ini. Ini yang ada profil jalannya. Untuk simulingnya itu saya untuk mensimulasikan kekasaran permukaan jalan, Bu. Yang nanti digunakan untuk pengujian dinamisnya. Coba ininya, model dinamisnya, bukan ini, bukan simulingnya. Baik, Bu. Oh, ini yang ditanyakan Bu Aida tadi yang sudah kamu kerjakan ya? Iya, Bu. Ini di slide 18 mungkin. Ya, ini yang sudah kamu modifikasi. Iya, Bu, saya modifikasi. Ini yang sudah kamu modifikasi yang kata Bu Aida diletakkan di bab 3 itu tadi ya? Iya, Bu. Nah, swing arm-nya di mana ini letaknya? Ini, Bu, MSI ini swing arm, Bu. Nanti gaya inputnya di mana? Gaya inputnya tuh dari jalan, Bu. Kan nanti dari jalan, terus dari roda belakang, terus nanti dari swing arm-nya, terus ini dari bodi kendaraannya, Bu. Terus? Terus Inputannya di swing arm-nya? enggak, inputannya di jalannya, Bu. Di Oh, di permukaan. jalannya. Ya, nanti swing arm-nya yang dianalisa kan ya? Iya, Bu. Jadi nanti saya nyari percepatan dari roda belakang dan swing arm itu, terus dari bodi kendaraan skuter juga yang ada di sini.
tadi MATLAB Simulink-nya. Terus masuknya ke ANSYS-nya bagaimana? Oh, kalau itu nanti saya pertama kan saya dapat bentuk permukaan jalannya, percepatan eh, unsprung sama sprungnya. Nah, nanti percepatan sprung sama unsprung ini eh, saya konversi ke PSDG dengan menggunakan Simulink juga, Bu. MATLAB Simulink. Mhm. Nanti dari situ saya mendapatkan grafik dari PSD ground acceleration. Itu tuh getaran yang dihasilkan dari permukaan jalannya. Gitu. Mhm. Terus nanti dari PSDG ini saya input ke random vibration. Ya. Uh, Lalu? lalu saya seperti ini Bu, nanti saya dapat hasil stress dan deformasinya yang dihasilkan dari ini. PSDG acceleration ini Bu. Yang mendapatkan gaya-gaya tadi kan di titik-titik tumpuannya ya, Iya Bu. yang menyambung di body ya, ya yang menghubungkan antara suspensi itu ya. Iya Bu. Hmm. Lalu? Eh, lalu ini kan dari sini Bu. Jadi di fix support ini nanti dari chassis itu memberikan getaran gitu Bu. Terus didistribusikan ke swing arm kayak gitu Bu. Nah, Yang ini di yang di ya ya, yang ya yang dekat dengan jalan yang mana? yang ini Bu, yang roda belakang. Jadi nanti roda belakang terus Mhm. ke motor, lalu motornya itu ke subnya, lalu subnya itu baru ke swing armnya di sini. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya mungkin Bu Wiwi yang nggak tahu ya hubungannya ini nanti diletakkan di mana posisinya itu sehingga kita bisa melihat bahwa oh ini hubungannya sama roda dari roda ke sini dari sini ke sini gitu ya. Oh, Ya, mungkin Ketut menggambarkannya per part aja, komponen ini saja. Jadi hubungannya secara keseluruhan ada nggak gambarnya? oh, gambarnya nggak ada sih Bu. Hmm? Menginput, saya nggak menginput Bu. Iya, Nggak ada heeh. kesulitan. Nanti ditunjukkan ya, ditambahkan ya, Iya sehingga Bu. posisi daripada swing arm itu sebelah mana dari kendaraan, sehingga kita juga bisa ikut ya, ikut mikir gitu ya. Mm. Ya, mana yang eksitasinya, mana yang di fix supportnya ya. Ini mungkin lebih Hmm. kayak gini Bu. Nah, ini kan dari roda belakang ini kan dapat getaran dari permukaan jalan yang tidak rata, Bu. Nah, Oh, ini nanti hmm. didistribusikan ke motornya, in-wheel-nya. Motornya, Lalu dari in-wheel ini ke sub-nya, Bu. Nah, dari sub ini nanti hmm. mendistribusikan getaran dari permukaan jalan, lalu Hmm. digetarkan di sini, Bu. Jadi diberikan Hmm. getaran di sini, kayak gitu, Bu. Mhm. Oh, di situnya ya. Iya, Bu. Nah, terus kalau yang di ujung sana, Yang ini Hah? untuk chassisnya, Bu. Oh, Eh, masuk di chassis ya. Itu iya, berarti di fix ya di situ iya, ya. di fix. Dianggap fix ya. Mm. Mhm. Mhm. Hmm. Itu engsel mestinya. Oh, cylindrical support. Iya, jadi bisa gerak Bu, rotasional. Hmm. Hmm. Mhm. Baik. Tadi eksitasi yang ada dari PSD ya. Iya, PSD. Nah, PSD tadi, itu kan masuk di ini ya, yang yang apa ini rodnya ini ya, yang Eh, apa porosnya itu ya. oh iya, Bu. Nah, ya di Hmm, porosnya itu ya. iya. Berarti dia bebannya nanti bagaimana di sepanjang
apa porosnya itu? Eh, Kan kal- luasan itu ya, oh iya, yang bersentuhan di situ kan luasan. mm-mm. Ya, sedangkan kamu nanti kalau misalnya dapat diagramnya tadi, ya itu bagaimana memasukkannya? Apakah semuanya terdistribusi merata gitu? Kalau menurut penelitian Huang dan Qiang itu, Bu, jadi dianggap sama dari roda ke sub itu dianggap merata gitu, Bu. Soalnya belum ada penelitian lebih lanjut eh, meredamnya tuh seperti apa jadi getarannya gitu. Ya, merata ya. Iya, Bu. Merata itu sepanjang aksialnya sub, apa semuanya sekelilingnya? Eh, Aksial sama lateralnya, Bu. Jadi sumbu X sama sumbu Y-nya gitu. Sumbu X sama sumbu Y. Iya, Seluruh permukaannya berarti juga sama ya? iya, Bu, sama. Benar tak? Benar gitu? Nggak ke arah anu apa? Sumbu vertikalnya saja. Eh di ininya sih disebutkan itu, oh iya, Bu, maaf, Bu, salah. Iya, harusnya terhadap sumbu aksial tersebut. Jadi ke atas ke arah sumbu Y ke atas ini Mhm, kan getarannya ke arah sumbu sini. Nanti saya input di sini itu terhadap sumbu Y getarannya terhadap sumbu Y. mhm, mhm, Nanti yang saya cari itu deformasinya gitu. mhm, mhm. Mungkin sama ya seragam untuk arah aksial shaftnya ya kemudian tapi arahnya hanya Y saja Iya, Bu, Y saja, Bu. ya Hmm. ya karena rodanya dia bergeraknya vertikal Iya, ya gitu ya. iya, Bu. Mhm, mhm. Ya baik itu nanti yang dinamis ya. Iya. Kalau yang statis Kalau yang statis seperti ini, Bu. Ini untuk gayanya. hmm, Nah, ini untuk gayanya, Bu. kalau yang statis disebabkan karena apa? Ini kan dari penumpang dan kendaraan. Nah, ini Oh, heeh. ini ada jarak sekitar 80 mili itu diakibatkan reaksi dari roda belakang, Bu. Mhm, mhm. Berarti dia ada penumpangnya gitu ya? Iya, Bu. Jadi bebannya ini saya masukkan beban maksimum yang bisa diterima oleh kendaraannya sendiri, Bu. Mhm. Ya, baik, 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 paham. Jadi nanti Anda mengerjakan cara statis dan dinamis, ya. Kemudian itu ya. Mhm. Validasi tadi sudah ditanyakan sama Bu Aida ya? Sudah, Bu. Mhm, mhm. Ya. Ya sudah banyak Bu Aida tadi sudah menanyakan banyak sekali. Ya. Ya, bagus untuk ininya draftnya, pekerjaannya juga bagus ya. Lengkap juga. Satu lagi Ketut ya. Iya, Bu. Ini ada extender ini untuk apa ya? Oh iya, Bu. Ini extender ini tuh kan di swing arm saya itu ada yang besi gitu, metal gitu untuk nanti Hmm? nyambungin gitu ke kalau yang ini tuh sapnya saya lihat. Nah, ini, Bu. Nah, extender Hmm. ini, yang ini tuh untuk sub yang ada di roda itu Mhm. dari IC 1030 dan ini untuk chassisnya nanti untuk fix sinika support dari chassisnya dan ini untuk suspensinya sendiri, Bu. Mhm, mhm. Jadi memang bagian yang berhubungan itu menggunakan extender dari logam itu ya, Iya, Bu. IC tadi ya. Hmm. Ya, bahan swing armnya apa ini? Bahannya eh, untuk swing armnya sendiri komposit, Bu. Komposit carbon fiber epoxy. Untuk extendernya IC 1030. Tujuannya apa? Eh, saya memilih epoxy carbon fiber ini kan pertama itu untuk menurunkan bobotnya. Terus untuk
karena karbon itu memiliki nilai kekakuan yang paling baik, jadi saya makainya karbon fiber. Terus untuk kenapa epoxy carbon fiber itu, karena itu yang paling mudah dicari kalau di Indonesia, Bu, gitu. Jadi paling familiar kalau dicari. Extendernya menggunakan IC kenapa? Soalnya ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, Bu. Ini menggunakan IC 1030. Soalnya itu juga mudah untuk dibentuk juga kan seperti ini, terus memiliki nilai ini yang tinggi, stressnya yang tinggi juga, Bu. Ada nggak hubungannya dengan gesekan? Kalau gesekan belum sih, Bu. Untuk gesekan itu sebelum saya pikirkan. Hmm, Karena dia fix ya, dia fix terhadap kompositnya itu ya. Iya, Bu. Nah, tapi kan dia nanti gesekan sama suspensinya ya. Hmm. Ya, baik, gitu aja Ketut ya. Nanti tolong diperbaiki abstrak sama ininya ya. Tadi untuk beban dinamisnya tadi ya. Iya, Bu. Baik, Sudah Bu. gitu aja Pak Harus. Makasih Ketut. Nggih, matur nuwun Bu Wiwi. Baik. Supporternya banyak supporternya ya. Baik, selanjutnya Pak Ari Kurniawan sudah datang kah Pak Ari Kurniawan? Belum ya? Sepertinya belum. Baik, kalau belum kita akhiri sesi ini ya. Nanti mungkin Pak Ari Kurniawan bisa memasukkan revisi-revisinya by note gitu ya, catatan gitu ya. Baik, silakan diakhiri Ketut, kemudian dilanjutkan ke Daryl. Baik, sekian, terima kasih presentasi seminar proposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk nanti revisi dan saran-saran saya akan saya perbaiki dan saya kerjakan. Sudah cukup. Ya, baik. Jangan lupa nanti berita acaranya ya di-downloadkan ya, dikirim ke saya, nanti saya isi ya, saya tanda tangani ya berita Baik. acara atau daftar hadirnya itu loh. Baik, Prof. Nanti saya teruskan ke para penguji ya. Saya biasanya agak males buka-buka nyari-nyari linknya gitu. Oh ya, baik, Prof. Baik, silakan Daryl, dipersiapkan dulu. Assalamualaikum. Loh, Pak Ari Kurniawan, sesi 2 langsung udah terlanjur ditutup. Ngapunten nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak? Pak Ari di mana Pak? Di Banyuwangi, tadi kejebak di kebun. Oh alah, kejebak di kebun, terus mandi dulu ini pasti.